CS-CSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas perjalanan band bernama Tipex. Mereka dianggap sebagai legenda band ska pertama di Indonesia yang mempopulerkan subgenre tersebut. Oke CS-CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, we're gonna destroy. We're gonna. Lihat senyum manis di atas bibirnya, tak kuasa langsung ku lari. Scene dibuka pada tahun 90-an ketika musik rock dan metal semakin populer di kalangan anak muda. Band legendaris seperti God Bless adalah salah satu band yang mengenalkan musik rock di Indonesia dan telah memiliki penggemar di seluruh Nusantara. Meski penggemar rock dan dangdut sempat terlibat konflik karena dipicu saling hina, namun mereka akhirnya berdamai yang membuat kedua komunitas tersebut semakin membesar. Di sisi lain, Tresno Riyadi adalah penggemar berat dari musik rock yang mengkoleksi album seperti Red Hot Chili Peppers dan memiliki teman yang sering nongkrong bersama karena sama-sama menyukai musik dan hobi yang sama. Pada tahun 1992, Tresno mulai jenuh dengan kegiatan nongkrongnya yang kemudian mengajak teman-temannya untuk membentuk band bernama Headmaster. Hal itu ia lakukan agar bisa memiliki kegiatan baru dan rutinitas yang tidak membosankan. Kemudian setelah resmi terbentuk, mereka mulai melakukan sesi latihan dengan formasi Tresno pada vokal, Ari pada gitar, Yos pada gitar 2, Mickey pada bass, Guts pada keyboard, dan Hendro pada drum. Di periode tersebut, mereka masih mengcover lagu dari band lain seperti Red Hot Chili Peppers dan Rage Against the Machine dan konsisten tampil di acara komunitas musik Jakarta yang saat itu sedang mencapai puncaknya. Seperti bidangkan, bagiku hanya kau laku, mati pun aku. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1995, Ari dan Gates memutuskan keluar dari band dengan alasan yang tidak dijelaskan dan kemudian mereka merekrut seorang gitaris bernama Irul. Bergabungnya Irul ke dalam formasi membuat musik mereka mulai berubah dengan mengcover band ska seperti Voodoo Glow School, Operation Ivy, dan masih banyak lagi. Walaupun saat itu musik ska masih jarang diminati dan tidak populer di Indonesia, namun Tresno yakin jika bandnya akan membuat perubahan. Musik ska sendiri adalah genre musik yang berasal dari Jamaika dan merupakan pendahulu dari musik reggae juga rocksteady. Genre tersebut dikenal karena menggabungkan unsur musik mento dan calypso hingga menampilkan ritme musik blues khas Amerika. Selain dikenal di Jamaika, musik ska juga sangat populer di kalangan subkultur mods dan skinhead di Inggris pada tahun 60-an. Beberapa bulan kemudian ketika mereka sedang merekam lagu baru yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, Irul harus meninggalkan bandnya karena urusan pribadi. Posisinya sebagai gitaris kemudian digantikan oleh Billy yang merupakan adik kandung Tresno sang vokalis. Lalu setelah kepergian Irul, mereka akhirnya sepakat untuk mengganti nama bandnya menjadi Tipex dan merekrut 2 personel baru bernama Andi Toha dan Edot. Bergabungnya Andi dan Edot ke dalam formasi membuat musik mereka semakin kental dengan nuansa ska yang saat itu sedang populer di Inggris dan Amerika. Walaupun Edot sendiri hanya sebagai personil sementara, namun ia memiliki jasa dalam membangun chemistry dan permainan trombonnya, hingga Andi juga terlibat dalam pembuatan aransemen untuk demo pertamanya. Lalu setelah melakukan beberapa kali pertunjukan, Edot meninggalkan Tipex dan merekrut adik Edot bernama Anto untuk mengisi posisi trombon yang ditinggalkan oleh kakaknya. Sejak saat itu,
Tip X mulai konsisten melakukan pertunjukan seperti tampil di festival musik, pensi sekolah, event underground yang digelar di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, mereka juga mengikuti festival musik alternatif yang digelar di Menteng, Jakarta dan berhasil menjadi juara 2 yang membuat nama mereka menjadi semakin dikenal di kalangan anak muda. Pada tahun 1998, mereka mengirim demo berjudul Frustasi ke acara Ekspresi Indosiar yang saat itu menjadi salah satu acara musik yang sangat disukai oleh anak muda. Tak hanya itu, mereka juga mengirim lagu berjudul Bebas Pusing ke Radio Prambors agar lagu mereka bisa diputar dalam program radio yang cukup terkenal. Tak disangka lagu mereka sangat disukai oleh para pendengarnya hingga menempati posisi 5 sebagai lagu independen terbaik versi radio tersebut. Berkat keberhasilan lagu-lagunya, mereka mulai mendapatkan banyak tawaran untuk tampil di acara festival musik yang digelar di berbagai kota. Banyak orang bilang pasangan seperti mengedeti. Beberapa bulan kemudian, mereka mengirim demo 10 lagu ke salah satu label besar dan hal itu mereka lakukan karena percaya jika musik ska bisa diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Namun demo mereka ditolak oleh label tersebut karena dianggap tidak memiliki nilai jual. Penolakan tersebut tidak membuat para personilnya patah semangat karena Tresno yakin jika lagu-lagunya bisa diterima oleh banyak orang. Karena itu mereka bergabung dengan label independen Jakarta yang merupakan anak dari perusahaan Aquarius Musik Indo. Bahkan mereka sampai merekam ulang lagu Frustasi dan Bebas Pusing dengan kualitas musik dan hasil rekaman yang lebih profesional. Pada tahun 1999, mereka akhirnya resmi merilis album pertamanya berjudul Skapobia dengan menampilkan lagu berjudul Angan dan Genit. Album tersebut sangat populer di kalangan anak muda hingga mendobrak industri musik mainstream di Indonesia. Selain terjual sebanyak 300.000 kopi, album pertama mereka berhasil mendapatkan 2 status platinum hanya dalam waktu yang singkat. Karena hal itu, para kritikus musik sampai menyebut mereka sebagai band pertama yang mengenalkan musik ska ke masyarakat Indonesia, meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Setelah itu mereka menggelar tur dan tampil di panggung besar untuk pertama kalinya hingga memiliki basis penggemar sendiri bernama X-Friend. Ingatlah saat kita tetap bersatu. Biar malam terus berkilau, kau tetap bungaku. Pada tahun 2000, nama Tip X semakin dikenal setelah muncul sebagai bintang tamu di acara televisi. Keberhasilan besar yang mereka dapatkan tidak membuat Tresno dan kawan-kawannya menjadi besar kepala karena mereka masih menerima tawaran untuk tampil di acara komunitas meski dengan bayaran yang tidak seberapa. 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2001, mereka merilis album keduanya berjudul Mereka Tak Pernah Mengerti yang membawa nama mereka menjadi semakin dikenal. Selain menampilkan lagu berjudul Salam Rindu, album tersebut juga menampilkan 2 video klip berjudul Selamat Jalan dan Sakit Hati. Bahkan lagu Sakit Hati menjadi sangat populer di kalangan anak muda sampai diputar oleh MTV Indonesia. Pada tahun 2002, Hendro memutuskan keluar dari band ketika Tip X sedang berada di puncak ketenarannya. Posisi Hendro sebagai drummer kemudian digantikan oleh Aditya Pratama atau yang lebih dikenal sebagai Adi. Bergabungnya Adi ke dalam formasi membuat mereka semakin konsisten membuat lagu untuk album terbarunya. Walaupun saat itu mereka memiliki jadwal manggung yang sangat padat, namun mereka masih meluangkan waktu untuk merekam lagu-lagunya dan pada tahun 2003, album ketiga mereka akhirnya resmi dirilis dan menjadi album paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2007, mereka telah menggelar lebih dari 1000 kali pertunjukan dan merilis 2 album yang semuanya berhasil sukses secara komersial. Namun mereka memutuskan vakum sementara dengan alasan yang tidak dijelaskan dan keputusan tersebut sangat disayangkan oleh banyak orang karena saat itu mereka sedang berada di puncak ketenarannya. Setelah vakum selama 2 tahun, mereka akhirnya muncul kembali dengan menampilkan drummer baru bernama Ari Harjo dan kembali menggebrak industri musik Indonesia setelah merilis album ke-6-nya berjudul Festival Penasaran di tahun 2009. Meski di periode tersebut musik Melayu sedang populer di kalangan anak muda, tetapi mereka tetap berada di jalurnya
dan lagu mereka berjudul Ciuman Pertama berhasil mencuri perhatian karena menampilkan penyanyi asal Kanada bernama Chelsea Baker. Pada tahun 2010, mereka menggelar pertunjukan di lapangan Samudra Depok, Jawa Barat yang dihadiri oleh ribuan penonton. Awalnya acara tersebut berjalan lancar, tetapi setelah membawakan lagu ke-6-nya, beberapa penonton mulai terlibat perkelahian yang dipicu akibat saling senggol dan pengaruh alkohol. Meski sempat dihentikan, namun acara tersebut akhirnya kembali dilanjutkan setelah polisi menangkap 3 orang yang dianggap sebagai provokator. Indahnya takkan menunggu dan mengaku ciuman pertamanya. Di sisi lain, ketika boyband dan girlband mulai populer di Indonesia pada tahun 2012, televisi nasional terus mencekoki masyarakat dengan hiburan yang menampilkan kelompok tersebut. Karena itu Tip X kemudian merilis lagu berjudul Boyband yang kembali berhasil menarik perhatian banyak orang. Tak hanya itu, video klip mereka juga sangat berbeda karena menampilkan para personilnya bergaya seperti boyband. Konon, lagu tersebut diciptakan untuk menyindir label Indonesia yang selalu mempromosikan musik boyband kepada masyarakat Indonesia. Beberapa bulan kemudian, mereka merilis album ketujuhnya dan album tersebut menampilkan lagu berjudul Indonesia Juara untuk mendukung timnas Indonesia yang sedang terpuruk. Lalu pada tahun 2013, mereka menggelar pertunjukan besar di alun-alun Wonosari yang dihadiri oleh ribuan penonton. Tetapi ketika mereka akan membawakan lagu berjudul Kamu Gak Sendirian, para penonton mulai saling lempar yang membuat situasi semakin tidak kondusif. Meski saat itu Tresno sempat mengingatkan para penonton, tetapi acara tersebut berakhir ricuh yang membuat polisi membubarkan acara tersebut setelah penonton terluka akibat lemparan batu. Dan saat kau kelangku bertato sekuat hati. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2017, mereka terus konsisten menggelar pertunjukan hingga menggelar tur nasional selama beberapa bulan. Mereka juga merilis album terbarunya berjudul Kamu Penipu dan merilis buku biografi yang menceritakan perjalanan karir mereka di industri musik Indonesia. Lalu pada tahun 2018, mereka digugat oleh para penggemarnya yang kemudian menjadi berita besar sampai diliput oleh media nasional. Saat itu para penggemarnya membuat petisi di media sosial untuk mendorong Tip X agar segera merilis album terbarunya. Saat diwawancara, Tresno mengatakan jika ia baru mengetahui petisi tersebut setelah diberitahu oleh teman-temannya dan mengatakan bahwa dirinya ingin membuat album baru namun bingung untuk menjual jika dirilis secara fisik. Pada tahun 2019, mereka menjadi headline di festival musik tahunan yang digelar di Kemayoran, Jakarta. Acara tersebut menampilkan beberapa artis dan band-band besar seperti Sheila on 7, Wali, Tony Rastafari, dan masih banyak lagi. Setelah itu mereka harus kembali vakum sementara akibat pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Meski begitu, mereka tidak pernah berhenti membuat karya dan merilis album live pertamanya yang dirilis pada tahun 2022. Beberapa bulan kemudian, mereka dijadwalkan akan tampil di alun-alun Sragen, Jawa Tengah untuk mengisi acara malam tahun baru yang diselenggarakan oleh bupati di kota tersebut. Sampai saat ini, Tip X masih eksis dan terus menggelar pertunjukan di acara komunitas sampai di festival musik besar. Karena hal itu, mereka dianggap sebagai legenda band ska pertama di Indonesia dengan lagu-lagunya yang telah diakui oleh banyak orang. Bahkan, mereka sempat menggelar pertunjukan di negara Malaysia sampai menjadi headline di festival musik besar yang digelar di kota Bandung pada tahun 2024. Lalu film pun selesai. Manusia pasti hal-hal yang sulit pun selalu berjuanglah sekuatnya. Harus kaya raya kalau kita. Cintai hidup yang kamu jalani, jalani hidup yang kamu cintai. Bob Marley. Oke CCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Beranda Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Hampura CCSku. Yeah.